kasih. Saudara-saudara, Allah memberikan perintah jangan berzina. Karena sejak semula Allah tahu manusia yang sudah jatuh dalam dosa memiliki kapasitas untuk melanggar ketetapannya, yaitu relasi seksual hanya bisa dilakukan di dalam sebuah institusi atau lembaga pernikahan. Saudara-saudara, bagi sebagian kita mungkin tidak nyaman membahas bagaimana manusia kemudian memenuhi kebutuhannya dengan cara yang tidak berkenan bagi Tuhan. Apalagi hari ini kita berada di ibadah intergenerasi. Tapi kita perlu membahasnya karena Alkitab kita mengajarkannya. Dan kita bisa melihat bagaimana manusia yang hatinya sudah tercemar dengan dosa memiliki kecenderungan untuk melakukan sesuatu semakin lama, semakin jahat, dan semakin menjijikan di mata Tuhan. Yang pertama tentunya adalah dosa yang disebut dalam Alkitab fornication atau sexual immorality atau percabulan. Ulangan 22 ayat 28 sampai 29 mengatakan kalau seorang laki-laki yang belum menikah melakukan hubungan dengan seorang perempuan yang belum menikah, Allah mengharuskan si laki-laki itu untuk membayar 50 sikal perak kepada ayah gadis itu dan menikahi wanita itu sebagai wujud pertanggungjawaban dan tidak boleh menceraikannya. Percabulan adalah dosa karena perbuatan ini dilakukan di luar atau sebelum pernikahan yang ditetapkan Tuhan. Yang lebih berat atau lebih jahat lagi adalah dosa berzina. Di dalam hukum Musa, dosa percabulan tidak dihukum dengan hukuman mati. Tapi tidak demikian dengan dosa berzina. Ulangan 22 ayat yang ke-22 mengatakan, apabila seorang laki-laki kedapatan tidur dengan perempuan yang bersuami, maka keduanya harus mati. Lebih buruk dan keji lagi adalah dosa yang disebut bestiality atau kebinatangan. Ini adalah dosa karena meniduri binatang dan menurunkan derajat manusia yang adalah gambar dan rupa Allah menjadi seperti binatang. Keluaran 22 ayat ke-19 mengatakan siapapun melakukan hal ini, ia pasti dihukum mati. Saudara-saudara, seolah belum cukup sampai di sini, yang paling menjijikan bagi Allah adalah dosa homoseksualitas. Imamat 18 ayat ke-22 mengatakan, jangan engkau tidur dengan laki-laki seperti bersetubuh dengan perempuan. Ini sesuatu yang menjijikan. Dosa homoseksualitas itu begitu populer, merajalela di masa Yunani dan Romawi kuno. Tapi sedihnya, sekarang ini kembali muncul ke permukaan dengan kekuatan yang sangat besar. Di masyarakat kita hari ini ada orang-orang hebat, orang-orang terpelajar, orang pintar yang mencoba untuk membela dan membenarkan perbuatan dosa yang menentang Allah ini. Saudara-saudara, seperti tadi di awal saya katakan, Allah tahu kalau manusia memiliki kapasitas untuk melakukan dosa seksual yang begitu menjijikan, sehingga Allah mengungkapkannya dengan gamblang dalam hukum perjanjian lama. Sekarang yang perlu kita sadari adalah bahwa kita secara natur juga memiliki kapasitas untuk melakukan dosa yang sama yang menjijikan itu. Dan kalau kita tidak sampai melakukannya, kita harus sadar kalau itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Saudara-saudara, Allah yang Maha Tahu adalah Allah yang juga memberikan jalan keluarnya demi kebaikan kita dan demi kemuliaan namanya. Alkitab mencatat kalau Allah memberikan kepada sebagian orang kemampuan untuk hidup tanpa relasi seksual. Disebut the gift of continency. Allah memberikan kekuatan kepada orang-orang tersebut untuk bisa menghadapi godaan, sehingga tidak jatuh dalam dosa percabulan maupun perzinahan. Sebagai contoh,
Rasul Paulus yang atas keinginannya sendiri tidak menikah untuk bisa lebih efektif dalam pelayanan, Allah menganugerahkan kekuatan untuk dia bisa menguasai diri. Tapi buat kebanyakan orang yang tidak menerima karunia khusus untuk menguasai diri ini, Allah menyediakan lembaga pernikahan sebagai jalan keluar untuk mengontrol kebutuhan seksualnya. 1 Korintus 7 ayat 9 mengatakan, tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengajarkan perintah ketujuh ini dengan mengatakan, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Apa yang Tuhan Yesus ingin ajarkan di sini adalah dosa berzina itu dimulai dari dalam hati kita sendiri. Ketika hati dan pikiran kita menginginkan, di situ kita sudah jatuh dalam dosa perzinahan. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati menjaga hidup kita dan menjaga hati kita. Jangan biarkan diri kita dicobai, karena ini awal dari segala sesuatunya. Dan isi hati dan pikiran kita dengan hal-hal baik, yaitu hal-hal yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, dan yang patut dipuji. Seperti tertulis di Filipi 4 ayat ke-8. Sehingga perkataan kita dan perbuatan kita dapat senantiasa memuliakan Tuhan.